Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Iki ngaji nganti pinter apa cukup? Nganti pinter nganti subuh. Nggih. Nganti subuh, Gus. Nggih. Nak sedilo engko ora pinter pantes wong ngajine sedilo milih betul. Nganti subuh nggih. Langsung pinter. Amin. Ya terus termasuk dosane dengan sedanten terus nangani cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong critakno bapake kok critakno napa? Dosane. Mane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nek cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil jus tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampai jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara nama salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nah, ini penting kelabaran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini rongnya tidak pas, ini matanya kok agak picek. Andaikan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Ini pas pembuatan ini pati protol terus dibukti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngetikan inhiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji. Ini Mas Atabik itu mas saya, dia seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter tuh, karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Basambu, Babe Wong Alim, gua anak putunya anak alim isin, dia nanti status no pegawai negeri dosen, gua anak putunya boleh dua ya pikiran dia. Karena status itu mengilhami ya, Pak. Status itu karena itu kan cepat. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi. Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abdul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang nabi aja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menghani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian.
Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenal manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu Tuhan kan. Ini penting saya utarakan. Jadi sebuah gerakan salah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Subir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Niru besar itu terus ono santri mau itu tok merasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu masa tablik ini masa saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi ngalim menjadi dosen malah langsung berarti ngalim malah celaka. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan sebagai itu orang alim juga risih, tapi saya senang saja. Sing seneng benir wali, sing hasut tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati aja. Jadi sing seneng benir wali, sing seneng itu kan hasut tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir, nara meriang. Ngono paling maca pribon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai istiadat kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi tidak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Orang nanti subuh tak jamin pinter ya. Tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya gak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa gak pinter? Aduh, sebab mulai setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh gak pinter. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul, ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nah. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia, Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang lain. Akhirnya Abu Jahal pinter, kalau nyari Muhammad bilang gitu, ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamu namudammaman wa yal'aunu namudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela?
Akhirnya orang-orang tanya, Mudamam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenengnya Agus karena ya tetap diceluk Gus. Saya tuh punya teman itu enggak mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang kasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan. Jadi nama itu nggak boleh salah. Status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudah lah jabat itu. Saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucuk. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Gayanya nanti suatu saat, oh ini mantan kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya. Ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya mesti kecil jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya punya. Kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantas saya jadi manusia sujud cuma selama lagi dunia melok nganggur pangeran dibayar ya ora gelem. Kata saya gitu, mau nganggur mewong ya bayar, lagi nganggur bumine pangeran ora bayar wis anggap aja sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum. Kita membahasakan dari Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya nih. Iku nak pas mulas meteng ya agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulan itu amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulan itu. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh kan? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah. Karena ya kulanit. Begitu juga kita. Kita juga kita. Saya teruskan. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir. Sampun nggih. Kula terus normal ya. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora dulu santai mawon. Umpama ora sida ngaji ora gelo apa menawa trimo mik rusak. Saya itu insya Allah tidak akan pernah salah nama. Saya punya cerita tentang nama itu.
Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau jelas pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbak Sambu, ya karena hormati Mbak Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua, anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria. Lama-lama mudanya tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad. Kenapa ya? Saya ini diperintah sama Allah, kan apa ya tombo. Jadi nak udan gitu, bukan mulai yang mulai. Alhamdulillah saya ngelakoni perintahnya Allah. Jadi aku orang hubungannya kayak kue. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Jauh kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran mutus sampai mbek tombo. Ya sudah seperti itu. Tentang bahwa alama agama. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur amarahullah, kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga kita alami kayak dalam Muhammad kita santai saja. Ketika kita datang di Amrillah dengan orang mantelnya kalau dimantelkan orang, artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana? Kerennya di mana? Ya ada sama. Apalagi yang bikin ilmu cantong, sing goblok, sing besok. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia puji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalan sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu umumnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti merusak metode, berubah metode. Tapi saya lagi berdoa supaya ngaji ini tidak didengar setan. Setan itu ya bodoh betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai itu kiai bikin konflik. Dia kiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya mata takbir konflik sama keluarga, berarti langsung terus ada yang meninggal ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tuh bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, baru hanya tukaran ada di mana-mana. Namanya setan salah perhitungan, apa? Makanya bodohnya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Islam ada di Indonesia itu ya baru hanya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu banyak sahabat netral yang menghindari itu mau ke Cina. Islam Malaka sebagian terdampar, ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Segar, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai dari Segar. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, itu nggak ada Islam menyebar kemana. Nah setan kiranya kalau sahabat tukaran itu nanti patuh, ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik banyak ulama yang langsung kemana-mana gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya ini cuma bahasa itu cuma macam-macam. Cuma mau dia tukar dulu tuh. Yang penting lah batu-batuan rasa-rasanya ringan dan sudah. Ya memang Allah bikin seperti itu. Allah wala yajadi ma'al-Qadikina ilhamar kata Allah walidha dikasolakum istilah itu barongannya. Kalau saya setuju pendapatnya masa tafsir saya jadi filsuf nanti yang ngaji tafsir ya. Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir yang jadi PNS ya sudah barokahnya hilang. Dia jadi PNS dia dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus malah. Kalau saya ya ini
layak tapi cepat kaya. Karena rezekinya dia itu tanpa batas. Makanya haji saya itu sebenarnya sudah kaya, tapi haji saya masalahnya pada nggak juga. Karena rezekinya dia itu itu layak. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di Bapak berani pulang ke rumah. Dia itu kan rezekinya nggak jelas. Kata saya justru nggak jelas itu bagus. Kalau tangan kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya bukan. Jadi aneh banget. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu harus sama Allah kayak mana? Oh, sudah pintar. Jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dulu itu untuk kriminal, tapi malah pengiran. Sampai dalam riwayat itu innahu yaqulu al-yaum masalah sama wali itu bisa menertawakan saya juga. Itu kata Allah. Itu kalau dulu itu kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu tiru tidak mustajab karena ini kawin, kopi master. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wanita, ya Allah, saya ini jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surah habib kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surah aduh yang senang itu iblis. Sekarang pilih mana sih dengan menyenangkan kekasih kamu, mau menyenangkan musuh kamu? Kamu udah wali, nanti setelah wali juga. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surah habib kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surah aduh musuh kamu menjadi senang. Jika engkau lah sekarang sebagai Tuhan senang menyenangkan kekasih kamu, mau menyenangkan musuh kamu? Itu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasih. Dan Allah sudah sampai situ aja dengan padam. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah SWT karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita tidak, kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat mungkin bukan karena itu, atau diangkat struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah saya ingin punya agama sudah lama, ya Allah saya ini jadi gini. Status kamu itu belum ada di arsip. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting. Sehingga semua kesalahan seorang lain itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak hal yang disebutkan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak. Mulai orang setengah kabel, mungkin itu kabel harus setengah. Karena timnya banyak yang mesti juga. Ada yang dari sahabat, yang gambar, macam-macam. Yang saya kenal dari kamus, di antara kamusnya yang saya kenal tentu miliknya saya jadi di kamus mungkin. Ada kamus milik saya namanya Mutarus itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak beda ya. Lafaz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniahnya ilahani, jamaknya taksir alina. Tapi kata dia nggak boleh. Lugat seperti itu nggak boleh. Karena kulus harus ya dulu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Jika karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu terjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu anggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar itu. Abu Bakar Harus itu kata beliau, wahadal ismu lamusan nalahu wala jamaah wa innama jama'u watan naudiyah. Isim ini tidak punya asnya, tidak punya jamaah. Tapi kalau orang-orang itu bilang ini ada jamaahnya, ada tasnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu tidak ada. Kalau teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda ya. Tak wari dadung pinter. Makanya ini sampai 10. Tak wari dadung pinter. Lawan lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini pakaiannya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada.
Sehingga ini penting ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah, yaqulu nabi afwahi. Mereka itu melafazkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga, bahwa la ta'budu itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musamma atau musamma. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, kita menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk apa? Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Bubal. Itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min. Di situ hanya yaquluna illa baik. Ini penting saudara. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1/1 Enggak pernah ada. Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saudara. Makanya kamu jangan jaga. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu tidak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya jauh saja. Zina itu mengenakan apa enggak? Kata orang yang ahli mengenakan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakan? Menyakitkan. Tapi yang dilakukan itu dipisah sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Nah kalau kalimat itunya kata Allah kalimat hakim aliyah waliyah atau katanya istilah pengira dari kajian Allah wa taqwa sampai itu kami puji nanti terus puluh sampai baca Quran nanti bisa kayak saya puluh konsisten. Itu kan misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang ada kamu mau ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada yang dulu-dulunya tidak. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga begitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal kata al-insan fi minad dahri lam yakun syai'an. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak. Sekarang banyak nggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak nggak yang sudah kaya sebelum? Banyak. Artinya yang mengkayakan itu presiden Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalakan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden atau takbir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa anna wa ataka wa abka wa anna wa amata wa ahya wa anna khalaqal zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena gak ada Allah, kita kaya semuanya para Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Makhluk ini kita berperan ini orang. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam waktu lagu bicara ilmu dari syariat. Pinter-pinter buat untuk doang daftar wali ilmu itu raiso. Ini penting saudara, jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran ilmu tertinggi diantaranya tentang rasa kulila, kumadarun, hipodhim. Saya itu tidak pernah takut mati, pun sama si muda. Karena bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara mengolah nyawa saya kenapa kok dapat. Kamu tahu caranya mengolah nyawa kamu? Kok nggak mati sekarang? Nggak tahu. Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu di utang macam-macam saja. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara mengolah nyawa kita.
cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Karena setelah kita mati itu tidak tahu caranya hidup kita. Tapi anehnya kita, mosok menurut jadi lemah bisa hidup lagi. Makanya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya. Itu anak yang marah, saya orang lain itu anaknya dia hidup, mau kita tidak pernah bisa milih. Dia bapak itu orang itu. Tapi anak yang anak karuan itu sudah nggak tahu. Artinya ya sudah ya Allah, ketika saya hidup dia tidak tahu kenapa saya hidup, pasti kau yang menghidup. Ketika saya mati juga nggak tahu kenapa saya mati, pasti kau yang menghidupkan dan memati. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang tahu, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat itu tidak akan berubah, tetap Ar-Amur. Makanya betul wali-wali itu kalau mau mati ya santai. Saya Umar bin Abdul Aziz itu lama-lama dulu, kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nanti marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah, itu saya di dunia yang dia luar biasa, saya tahu. Kita sholat itu untuk dia makanya mati kita. Jangan ada sampai marah orang mati. Ya karena sampai tahu mungkin dia berat tapi miskin lagi. Terus coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah satu mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu bersifat kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir. Coba kalau kamu pakai wajahnya kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu, ya sampai saja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Istri juga gitu. Saya tidak sombong, saya itu mulai dekat negara itu hampir tidak pernah tukar. Tapi istri saya sering bilang itu sekali-kali saya ngamuk itu harus dilawan supaya saya punya umur. Betul ya? Ya satu lagi, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ajaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya kasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ajaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya. Kalau saya marah, kamu marah, saya marah, saya dapat pahala. Makanya kalau kamu marah, tak perlu ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar. Justru kalau pas pun itu untuk dapat pahala harus nyaksikan jajar orang yang mahal. Boros itu pahala yang boros. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, tidak usah biaya. Apa? Pahala cukup sabar. Itu kalau terlatih lama-lama ada berarti biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu mengatakan. Tapi kalau fatwa dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat dia dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jadi nanti di luar maki-maki jadi. Mustahil itu dulu. Dulu semua yang alhamdulillah. Mereka akan jaga. Ini dikasih tahu dulu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki? Berarti aku mau dibawa dengan aku rawan. Ya itu enak saja benar. Berarti aku mau dibawa dengan aku orang wanita. Ketika kita tapi itu bahaya bagi Anda karena masalah Anda sendiri. Kata beliau, ya apa? Yang prinsipnya bahaya itu hanya Allah. Yang lainnya nggak bahaya. Karena ini makhluk, doa itu penting. Kalau kamu sampai tersedia di titik orang, karena kamu nggak makhluk itu penting. Ini gobloknya sampai ya. Goblok-gobloknya. Coba kalau kamu satukan makhluk atau makhluk kritiknya ada penting. Selesai kan? Selesai kan? Ini problem Anda ada wali itu lalu kritik ya susah. Makanya ada wali itu problem. Makanya saya gak ingin jadi wali itu dari itu. Karena hanya wali yang hidupnya itu lapor pun ada itu lalu. Orang itu semudah itu. Dulu ceritanya di antara ceritanya mana kita saya dapat itu. Kalau ada orang mati-mati dia ini dia. Kenapa? Karena kebaikan kamu akan memberikan kepada saya ini bagiannya. Sampai malu yang itu. Karena kalau orang rasanya itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Nah, kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransfer saja. Alhamdulillah. Ya karena kita sama-sama yang rasani pembenci itu bahaya.
Jika kamu mereaksi secara serius, coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang mulai praktekkan. Langkah begitu terus, insya Allah nanti kamu baru disebut wa'alama adamal. Dari itu kan biasakan Rasulullah kalau mengajarkan hidup bukan masalah. Allah matarilah hayat dia dapat diri keberin Allah nawatan diri kulli. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk menambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan itu. Anda sekarang mungkin dari zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, Anda saja kalau mati, dari akhir dari segala potensi itu, alhamdulillah. Makanya saya juga pernah takut mati. Karena saya misalnya saat mati, saya akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan. Saya alhamdulillah. Makanya itu lama-lama itu kalau ada preman mati, saya pokoknya agak bisa, pokoknya kurang ajar. Saya pokoknya tetap agak bisa. Padahal dia ingin, saya ingin mati itu menurut sakit macam-macam. Karena dia dengan mati tapi rohatan membeli syarrin keburukannya tidak terulang. Nah, keburukan tidak terulang lagi itu saya keburu. Saya makanya dia ingin minta saya gini, pokoknya cek menengah. Saya gini. Makanya suatu saat ada gitu apa bilang apa? Terus saya misalnya mendingan, tapi anak buduku begini. Memang selama hidup anak budu bahagia. Ya tapi yang tambah musibah. Malah sombong lagi kalau seakan-akan kamu Tuhan yang bisa menceritakan manusia. Wong iki urip kok iso jomu. Wis ngomong kok ora mati mah. Karena gak jelas. Jadi penting ini saya katakan jadi ini saat itu satu wa alama al. Makanya kata Rasulullah Allah tajabu nabi faisul qaul anisan fakulaisin ini penting nama itu. Karena sekali nama itu juga misalnya orang sepakat darah Fir'aun itu wujida baca Allah yakun. Fir'aun itu ada yang dulunya tidak ada. Hal kata al insani ilmu minadzahri lam yakun syai'am. Coba kalau kamu lihat sekarang kamu hidup tak untuk hidup itu murah gampang untuk mengenal Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu ada dua yang datang begitu saja. Lama itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah pikir status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Mau komunis juga menimpa, coklat juga. Rumah kamu sih bahagia itu ya itu. Rumah kamu sih menjual itu coklat kamu tanya, kenapa kamu sukses? Ingin nyawa banyak. Itu jadi enak. Oh sering dapat menomor. Ayo repot. Ada apa yang menomor? Dan ada apa yang gampang karena Islam orang bayar apa? Paras. Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu jangan al-ismu yang dulu ada bersama. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakan kata ilah itu diulang. Pulau kana ma'ahu alihat sama yang turun kata. Karena lafaz ilah itu tidak boleh dijamakan. Itu jamak kriminal. Kalau tidak kriminal gimana juga? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan jahat Zaidun? Nggak boleh. Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan jahat Zaidun? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu berdua. Boleh nggak kamu mengatakan ilah dari dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan ayat Pulau kana ma'ahu ayat andaikan, lalu andaikan. Itu aja masih ditulis sama yang turun. Sebagaimana mereka katakan. Karena lafaz ilah itu tidak pernah punya jamaahnya. Makanya Allah mengatakan Pulau kana ma'ahu ayat masih ditambahin sama yang turun. Tapi itu karena mereka kira-kira. Maka karena saya sama Mbak Tureman, saya masih pernah setuju sama Mbak Tureman karena saya kandung namanya Fatimah, babanya itu orang di Fakriyah, ibunya itu orang kudus, makanya saya itu orang kudus itu orang. Itu kalau Mbak Tureman, kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis dari bapaknya Yesus. Mbak Tureman kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi dirampok. Makanya di kalender itu sampai lihat kan matinya si Isa kan ada dalam burung, si
si Isa. Jadi yang mati si Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa masalatu walakin subyah. Maka ditulis kematian si Isa. Akhirnya almanak itu yang lainnya enggak, karena sudah itu bahasa Quran. Pernah baca juga masih muda. Waktu itu ini saja kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono aja. Karena ini dari Quran itu kalau ada bahasa tawa, itu diulang. Pulau karena mau aliyatu kama yakni. Karena nggak benar jamaah itu tidak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaituna kata Zaitnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijal. Kamu melihat satu masjid kalau masjid banyak saja. Masalahnya Tuhan tidak pernah banyak untuk satu. Makanya itu banyak kamu yang sekarang orang alim. Tasnya ilahul ulang ucap. Tapi wajah dulu sama. Tasnya ini nggak ada cara kayak. Tapi mereka ada yang dijamakkan. Yaitu mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan tidak pernah. Yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan tidak pernah. Yang ada adalah orang yang 1 tambah 1 pasti 2. Gak mungkin 4 gak ada, 5 gak ada. Tapi orang jawab salah, Pak. Jadi namanya makanya yang namanya ilmu yang itu alam sama. Nanti kan orang mengatakan lata udah ini batu yang dibahas oleh si A. Dulu batunya dimutilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya kotor, di semen, di lambat. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada lari ngomong-ngolan, tauret-tauretan, kirinya malah tahu lipas. Terus tua-tua dari pengerangan ada. Jadi semua, makanya setiap pemusyrikan kata Allah India illa